Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Fanur Sodah dengan NIM F100210368 dari kelas F Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan produk akhir proyek warga negara. Dalam presentasi ini, topik yang akan saya bahas adalah kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak yang tak pernah usai. Apa itu kekerasan dan pelecehan seksual? Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa kepada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Pelecehan seksual ini merupakan bagian dari kekerasan seksual. Pelecehan bisa dilakukan secara verbal, nonverbal, dan fisik. Berdasarkan hukum, pelecehan seksual anak merupakan istilah umum yang menggambarkan tindak kriminal dan sipil, di mana orang dewasa terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak di bawah umur atau eksploitasi anak di bawah umur untuk tujuan kepuasan seksual. Bagaimana kekerasan dan pelecehan itu bisa terjadi? Menurut Hurairah, menyebutkan kekerasan seksual terjadi karena yang pertama, lemahnya pengawasan orang tua dalam media elektronik. Yang kedua, anak mengalami cacat, keterbelakangan, autisme, dan sebagainya. Yang ketiga, keluarga yang belum matang secara psikologis. Yang keempat, terlalu sibuknya orang tua. Dan yang kelima adalah kurangnya pendidikan orang tua terhadap anak. Mengapa membahas kekerasan dan pelecehan seksual? Kasus kekerasan seksual setiap tahunnya semakin meningkat, dan selalu yang menjadi korban adalah perempuan dan anak. Selain itu, bentuk relasi pelaku, korban, dan motivasi, serta cara melakukannya juga beragam. Permasalahan ini semakin marak terjadi, dan tidak terkecuali di saat pandemi COVID-19 berlangsung. Masalah pelecehan seksual saat ini telah menjadi pemberitaan publik karena sering terjadi di kalangan remaja, bahkan sampai anak-anak. Kasus pelecehan seksual sudah seringkali diekspos oleh media massa. Namun dalam masyarakat kita masih banyak yang belum sepenuhnya menyadari bahwa mereka sebenarnya telah menjadi korban pelecehan seksual atau menganggap masalah ini sebagai sesuatu yang tidak serius untuk ditanggapi. Saya rasa topik mengenai kekerasan ini perlu diberi perhatian lebih agar tidak semakin menjadi dan meningkat. Dampak kekerasan pada anak. Secara fisik, anak akan dapat penyakit menular seksual seperti HIV, kehamilan yang tidak diinginkan, menyakiti diri sendiri, bahkan bunuh diri. Ada juga secara psikologis. Anak akan mengalami emosi tidak stabil, cenderung diam, tidak mau keluar rumah, depresi, ketakutan, cemas, suka melamun, dan merasa malu dan minder terhadap teman-temannya. Hal ini tentu saja akan terjadi jika anak mengalami kekerasan dan pelecehan seksual. Selanjutnya, relevansi topik dengan studi psikologi. Dinamika psikologi menyatakan proses dan suasana kejiwaan internal individu dalam menghadapi dan mensolusi konflik yang dicerminkan oleh pandangan atau persepsi, sikap, dan emosi, serta perilakunya. Dinamika psikologis ini juga terjadi dalam kejiwaan individu ketika menghadapi dan menyelesaikan konflik. Tentu saja kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak sangat keterkaitan pada bidang psikologi, karena bagaimanapun juga masalah mental tidak bisa disepelekan. Orang dewasa yang mempunyai sejarah pelecehan seksual pada masa kanak-kanak umumnya menjadi pelanggan layanan darurat dan layanan medis dibanding mereka yang tidak mempunyai sejarah gelap masa lalu. Sebuah studi yang membandingkan perempuan yang mengalami pelecehan seksual masa kanak-kanak dibanding yang tidak menghasilkan fakta bahwa mereka memerlukan biaya perawatan kesehatan yang lebih tinggi dibanding yang tidak. Studi psikologi telah membentuk hubungan sebab akibat antara masa kanak-kanak pelecehan seksual dan daerah tertentu psikopatologi dewasa, termasuk kecenderungan bunuh diri, kelakuan antisosial, gangguan kejiwaan pasca trauma, kegelisahan, dan kecanduan alkohol. Relevansi topik dengan pendidikan Pancasila.
Pancasila adalah sebuah dasar negara yang dijadikan pedoman hidup oleh rakyat Indonesia. Di antara sila tersebut adalah sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Adalah hubungan antara masyarakat satu dengan yang lain. Itu harus berlandaskan keadilan dan juga disertai dengan memiliki adab yang benar dan sopan yang sesuai dengan norma-norma. Jika sila kedua ini tidak diamalkan atau diterapkan, maka akan timbul beberapa konflik yang nantinya juga akan menjadi kesenjangan sosial. Di antaranya adalah kekerasan seksual yang tengah terjadi pada saat ini. Kekerasan seksual nantinya mampu membuat sang korban mengalami trauma dan juga tekanan batin. Kejahatan ini termasuk pelanggaran sila kedua, di mana seharusnya seorang anak itu harus mendapatkan rasa kasih sayang dan keadilan, bukan malah mendapatkan kesengsaraan. Dari kasus pelecehan seksual terhadap anak, dapat disimpulkan kita harus menjunjung tinggi nilai Pancasila dan norma-norma yang berlaku supaya bangsa kita bisa lebih maju lagi dan mempunyai penerus bangsa. Adapun undang-undang tentang kekerasan pada anak, kasus pelecehan seksual dan kekerasan pada anak ini termasuk dalam pelanggaran sila Pancasila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana di sila ini menjelaskan mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Larangan kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor